Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Terus Sobri di channel YouTube Maulana Terus Sobri dan juga di podcast My Post Story, berbagi cerita bersama Maulana Terus Sobri guys pastinya. Dan di kesempatan kali ini saya di seri bincang saham ya pastinya teman-teman. Kita akan memperbincangkan saham ya. Sebenarnya sih kita akan menganalisa saham seperti saham BPTN kali ini ya dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 27 April sampai 13 Mei 2022 pastinya guys. Dan konten ini saya buat di tanggal 26 April 2022. Ya kan, dan pastinya nanti disclaimer on dong tentunya. Dan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, simak aja konten ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya, baik itu melalui menekan tombol like, share, subscribe-nya tentunya, dan meninggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum memberikan subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Dan tak lupa juga untuk memfollow atau men-like akun podcast My Post Story. Silakan, dan selamat menyaksikan video bincang saham kali ini. Analisa saham BPTN mulai dari tanggal 27 April sampai tanggal 13 Mei 2022. Oke, Mas. Jadi yang mau kita ulas apa ini? Saham BTN ya ini ya? Ya, Mas. Ya, kita mulai dari saham BTN ya. Ini pertama kita review apa namanya hari ini gimana gitu, terus nanti kedepannya kayak apa saham ini gitu ya kan. Hari ini BTN itu ternyata dia sempat kuat loh tadi dan di zona hijau gitu. Ini tertingginya ini sempat Rp1.930 per lembarnya. Ya kan? Dan dia dibuka tuh langsung plus 1870 di 1870. Artinya udah plus 1 poin. Kan penutupan hari kemarin kan di Rp1.865 tuh per lembarnya ya kan. Nah, jadi dia dibuka langsung tuh hari ini langsung 1.870. Padahal pembukaan tadi IHSG itu sempat di zona merah gitu. Ya kan? Nah, di sini dibuka di zona merah 7.200-an, lalu melemah sampai ke 7.161 IHSG-nya gitu, terendahnya. Sedangkan tertingginya IHSG sempat nyentuh level harga 7.247. Dan hari ini ditutup di level harga 7.232. Jadi dengan kondisi IHSG dibuka merah ya kan, ternyata BTN ini masih berada di zona hijau. Dan memang IHSG sih overall sih secara umum hari ini dia mix ya gerakannya. Di zona merah, setelah itu langsung rebound di zona hijau, setelah itu koreksi lagi sesi 2 langsung dia bertahan di zona hijau gitu. Nah, untuk konteks BTN ini memang kalau menjelang puasa sih, menjelang Lebaran ya, perbankan memang secara khusus sih ini apa namanya cenderung gerak sih, cenderung lincah itu, menarik lah kalau kita bilang gitu. Sentimennya di sana itu. Ya mungkin asumsinya sih kalau dulu kita boleh bilang sih, wah orang pasti butuh banyak duit karena mau mudik lah atau intinya mau ada transaksi ekonomi ya, transaksi keuangan gitu, itu butuh perbankan pastinya. Nah, case yang menarik tuh BTN. Sebenarnya sih selain BTN ada BNI juga, ada BRI, ada BCA, Mandiri ya kan, dan masih banyak bank lainnya juga, nggak hanya 5 bank tadi. Tapi kenapa sih kok kita prefer ya ke saham BTN ini sebelumnya gitu? Karena yang pertama dari valuasinya sih gitu. Pertama kita lihat dari valuasinya ya saham ini. Sorry ini CTRA ini tak ganti dulu BTN. Nah di sini kan seperti biasa ya kan, kalau kita lihat dari sini bacanya dari kanan ke kiri kan gitu ya kan. Nah di sini ya bro ya, di sini bisa, ini kan sempat dia anjlok nih. Ini tahun berapa ini dia? Jadi dia dari berapa ini bro? 236 ya IPS-nya gitu. Sempat akhirnya turun ke 174 gitu di tahun 2021 ya, berarti dia memang ini ya pasca pandemi kemarin kali gitu. Tapi setelah berangsur mulai pemulihan dan udah masuk fase new normal,
ternyata IPS-nya juga semakin membaik, ya kan. Book value-nya juga ini yang menarik, book value-nya malah. Book value-nya ini stabil dia. Meskipun earning per share-nya sempat anjlok ya, sempat turun gitu, tapi book value-nya ini stabil, dia naik. Nah, seperti ini. Dan price earning ratio-nya di sini ini sempat naik dan mulai ini turun ya, trennya turun di bawah gitu, tren pair-nya gitu. Jadi kalau kita lihat dari pair-nya ini sendiri sih, ini masih tergolong rendah gitu. Karena rasio pair ini kalau kita asumsikan paling tidak itu range-nya pair itu yang kita ambil itu dari 2 sampai 12 atau maksimal 15 kali itu. Nggak boleh lebih dari 15 kali. Kecuali nanti tak tunjukkan dia masih di bawah pair rata industrinya. Selama masih pairnya di bawah rata industrinya, berarti emiten ini masih menarik gitu. Nah, sekarang kita coba cek sini dengan earning per share sekian, ya kan, kita kan coba evaluasi gitu, ya kan, kita akan coba, ya kita anggaplah misalnya 12 kali itu ya, dengan IPS 293. Ini seharusnya BTN ini paling enggak 3.500-an gitu. Ya kan, kalau kita kalikan 12 kali gitu. Sekitar 3.500-an gitu harga wajarnya sih arahnya ke sana, tapi kita nggak tahu apa nanti sentimennya bagaimana gitu. Kalau lihat tadi kan ini kan akhirnya BTN kan di zona merah nih. Ya kan, akhirnya dia di zona merah. Apa ini? Berarti itu namanya profit taking gitu. Bukan koreksi tapi profit taking. Nah, apakah ini sudah membentuk pola koreksi? Kita akan buktikan nanti di mana, di grafiknya gitu. Tapi kita coba fokus dulu ke fundamental, ya kan. Ini kita tahu pairnya itu kan 6 ya di sini ya. Sini 6. Kita akan coba lihat di sini. Nah, jadi nanti caranya lihat di investing.com. Kenapa kok pakai investing? Tujuannya sih di investing.com itu kita bisa tahu rasio dari industrinya gitu. Ya, aku nggak bilang kalau di tempat lain nggak ada sih mungkin, tapi lebih enak di sini sih. Maksudnya sudah terbiasa pakai yang di sini gitu, di investing.com. Ya kan? Kalau versi mobile-nya kayaknya nggak tampilannya nggak kayak gini, agak beda gitu. Kalau investing.com ini. Nah, di sini ya. Ini ada emiten, ini si perusahaan si emitennya, dan ini industrinya. Nah, kalau di sini pair-nya itu kan 7,82 tuh, ya kan? Tapi kalau yang kita lihat di aplikasi itu 6. Nah, ini kan 6 nih. Nah, tapi kalau yang di investing.com dia 7,82. Cuman di sini nggak update gitu. Nah, kalau yang di sini ini update, ya kan? Di sini ini update dia. Dia tiap hari update gitu. Nggak tiap hari, tiap ada perubahan harga tuh pasti update gitu. Nah, di sini dia nggak update gitu masalahnya. Jadi kenapa kita pairnya ambil yang ada di aplikasi, ya kan? Nah, setelah itu kita nanti akan bandingkan dengan pair industrinya gitu. Ternyata pair industrinya itu 61,48 kali gitu. Ya kan? Terus harga wajarnya berapa dong kalau kayak gini? Ya kita kan maksimal kan 15 kali tuh. Dengan IPS 293. Menurut apa mungkin bisa nyampe ke sana gitu. Nah, ini di level 1.800-an gitu harga wajarnya, secara valuasinya ya, harga wajarnya 1.800-an kalau berdasarkan rasio industrinya. Tapi kalau berdasarkan rasio normalnya, kita asumsikan 12 kali itu pairnya 12 kali maksimal tuh di kisaran 3.500-an gitu harga wajarnya si saham BTN ini, ya kan. Nah, sedangkan saat ini harga saham BTN ini ternyata masih di level harga berapa tadi, Rp1.835 per lembarnya. Ini masih jauh gitu. Nah, cuman kalau kita bicara harga wajar itu berarti itu investasi ini. Jadi bukan untuk trading. Nah, kalau buat trading ya jelas bukan nggak relevan ya, maksudnya kurang relevan aja gitu. Karena harga wajar 3.500 bahkan sampai 18.000 tadi itu nggak mungkin dicapai dalam waktu 1 hari gitu. Loh, kok bisa? Ya kita tahu sendiri di bursa itu ada batasan maksimal penurunan kenaikan 20% sampai 25% kan per saham. Nah, itu jadi nggak mungkin 1 hari itu bisa langsung jadi 3.500 gitu. Nah, itu jelas itu butuh waktu gitu. Yang pertama, tapi kalau kita mau trading ya bisa aja kita pakai valuasi itu tadi, harga wajar itu tadi, dengan maksudnya itu sebagai trennya, target harganya nantinya gitu.
Maksudnya apa? Dalam memilih saham kita tetap fokus ke fundamentalnya juga. Meskipun kita bukan orientasinya ke investasi gitu. Tapi kita fokusnya trading, kita maunya trading, tapi kita juga punya dasaran, kita pilih dengan fundamentalnya itu tadi. Nah, dengan harga 1.835 ini kira-kira masih murah nggak nih? Masih murah dong, ya kan? Ya nggak, Bro? Murah, Mas. Ya, makanya. Tapi kalau itu investasi, nah kalau trading gimana? Kalau trading, kita tetap butuh yang namanya apa? Teknikal gitu. Tujuannya apa? Untuk lihat momentumnya aja gitu. Kalau yang kemarin udah lepas nggak masalah, nanti kita bisa ambil lagi gitu. Karena di saham itu atau pasar modal nggak ada kata terlambat. Yang penting kita disiplin aja, konsisten untuk profitnya aja. Nah, supaya kita anti cut loss nih, mungkin nggak sih trading atau trader itu nggak cut loss ya? Sedikit banyak pasti ada cut loss-nya. Cuman kita kan meminimalisir. Caranya apa? Ya udah kita pakai fundamental itu tadi. Jadi kita tetap pede tuh gitu, meskipun koreksi santai aja. Kenapa? Kita ada fundamental. Selama sentimennya nggak jelek gitu, ya kan? Nah, sebelum saya masuk ke teknikalnya ya, sekarang saya minta izin dulu. Kita lihat di sini di Google aja nyari beritanya gitu. Nah, sini ada empat berita terbesar lah yang kita bisa rangkum, ya kan? Nyata laba BTN itu naik pada kuartal pertama. Nah, di sini ini sentimennya udah apa namanya? Udah positif banget nih buat saham BTN ini tadi, ya kan? Makanya, tapi kenapa sih kok tadi koreksi atau di zona merah? Ya menurut saya sih itu tadi saham BTN itu lagi profit taking sih ya, karena dia udah naik sampai 1930 ribu ya tadi ya. Nah, ini hampir menyentuh 2000 malah BTN-nya tadi. Jadi memang apa namanya, kalau profit taking ya wajar lah, ya kan? Nah, di sini BTN bisa teman-teman lihat ya di sini. Ini sentimennya kuat tuh gitu. Seperti ini. Nah, di sini dia udah benar-benar. Jadi nyari sentimen tuh gampang gitu. Kita tinggal cek di Google atau di internet aja, ketik aja kode sahamnya, nanti dia akan keluar beritanya. Kalau memang ada, berarti memang saham ini lagi prospek gitu. Nah, sentimen ini bisa berimpact atau berefek ke sahamnya ini kisaran 2 sampai 3 harian gitu. Normalnya kayak gitu sih seharusnya, tapi nggak mesti langsung gerak, itu enggak. Pasti dia nunggu dulu, entah besoknya atau lusanya baru ada pergerakan. Kembali lagi itu ke ke supply and demand-nya juga gitu. Tapi secara sentimen saham ini sudah ada sentimen positifnya ya, bukan sentimen negatif tapi sentimen positif ya. Dan di sini kalau kita lihat di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri kok di sini. Labanya berapa dia itu. Ya pasti labanya sih naik gitu. Nah, ini laba bersihnya 774 miliar rupiah gitu di kuartal pertama atau naik 23,89% gitu. Ini kalau kita lihat di investasi kontan.co.id ya di sini. Ini sentimennya udah positif di situ. Itulah kenapa saham BTN ini tadi hari ini selain karena sentimen, karena faktor momentumnya ya kayak mendekati lebaran gitu, dan juga sektornya juga lagi jalan juga ya kan. Nah, ini juga ada sentimen dari fundamentalnya, dia menghasilkan laba bersih 774 miliar rupiah gitu di kuartal pertama atau plus 23,89% dibandingkan periode yang sama di tahun yang kemarin. Kalau sebelumnya kan dia cuma 625 miliar rupiah tuh gitu. Nah, sekarang dia udah mulai meraup laba bersih lagi. Oke, fundamental sudah, kita langsung masuk ke teknikalnya gitu. Nah, kalau kita bicara teknikal, ini kan kembali lagi ke selera masing-masing aja gitu. Selera masing-masing aja. Kalau teknikal sih biasanya kita memakai candlestick, ada moving average juga ya kan, parameternya MA15, MA210, MA3 20 gitu. Ada juga MA3 yang 200, MA200 itu. Ada yang bilang MA200 itu untuk trendline-nya aja sih gitu. Tapi kalau kita trading ya mungkin kita bisa mengkat gitu ke parameter 20. MACD kita nggak ngerubah, CCI parameter 10. Nanti kita coba kombinasikan dengan CCI parameter 20 dan juga 30 juga. Lalu juga ada stokastik di sini. Oke, kita coba di sini. Nah, kalau kita lihat stokastiknya sih untuk stokastik dia memang sudah overbought gitu. Memang masih mengarah ke atas. Ini ada 2 garis ya.
mungkin yang ini udah paham lah teman-teman. Kalau garis warna biru itu harus memotong garis warna merah ke atas, namanya golden cross. Kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, namanya dead cross atau bearish ya. Nah ini kan dia sudah di area overbought. Kenapa? Udah di area 80%-an. Sedangkan yang ini 20% itu namanya oversold. Artinya sudah jenuh jual. Artinya harga itu sudah rendah. Kalau 80% ini sudah jenuh beli, artinya sudah tergolong mahal lah atau tinggi lah harganya gitu. Nah ini kita bisa cek aja di stokastik aja, ini udah berada di area overbought atau sudah jenuh beli saham BTN ini gitu. Jadi kalaupun terjadi profit taking atau koreksi itu wajar gitu. Tinggal nanti kita menentukan range-nya aja sih gitu. Di mana kita mau masuk lagi dan di mana kita saatnya untuk profit taking gitu. Karena kita mindset-nya kalau di sini ini trading ya gitu. Kalau investment sih ya nggak apa-apa, dia nyimpen terus gitu. Persoalannya mau sampai kapan kan gitu. Bisa aja setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Ya kan? Nah, tapi kalaupun mau masuk lagi, misalnya saya mau nambah komposisi saham lagi, nah kita perlu momentumnya lihatnya di candle di grafik ini tadi. CCI parameter 10 dia juga sudah overbought juga ya, di atas 100%. Ini sudah strong bullish sebenarnya. Jadi kalau udah di fase ini kita harus hati-hati gitu. Berarti kita nggak boleh masuk, boleh aja, tapi jangan banyak-banyak sih saran saya gitu. Nah ini juga parameter 20 juga sama. 30 juga ya, sisanya ini malah dia di 127%-an itu. Selama sentimennya masih bagus, dia masih bisa sih kuat sih, masih bisa menguat lagi. Hanya hari ini mungkin ya koreksinya koreksi wajar karena adanya profit taking. Karena ini tadi stokastiknya aja udah dibikin ini. Dan kenapa sih saya bilang kalau ini masih bisa nih, kalau kita mau masuk masih bisa. Grafik MACD ini masih menunjukkan sinyal penguatan, ya kan? Garis warna biru mengarah ke atas, mungkin nanti akan membentuk pola golden cross, yaitu memotong garis warna merahnya ke atas ya. Selama masih ada pola golden cross, bukan dead cross seperti ini, garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, well saya pikir sih masih aman-aman saja gitu. Saham ini artinya masih menarik untuk kita cermati seperti itu. Ini mudah-mudahan nanti dalam kalau dari estimasi waktu saya ya, kalau di sini ya bisa teman-teman perhatikan, besok kan tanggal 27 tuh. Tanggal 27 berarti sampai tanggal ini kita nanti libur ya ini ya, cuti bersama ya. Berarti sampai tanggal 13-an lah, seenggaknya sampai dari tanggal 27 27 April sampai tanggal bentar, saya coba cek dulu tanggalnya. Ya mungkin sampai tanggal 12 atau 13 Mei itu masih menarik saham ini. Kalau kita perhatikan sini ya, ini kan sampai tanggal 13 Mei lah, kurang lebih berarti dari tanggal 27 April sampai tanggal 13 Mei saham ini masih menarik sebenarnya. Ya kan, jadi tak ambil rentang waktunya tuh kisaran 7 harian. Tuh kenapa? Kok nggak 10 hari ya, cuman ini aja sih estimasi waktu kalau secara historis itu lebih efektifnya 7 hari atau 8 harian gitu. Kalau 10 hari kan sudah masuk fase ini kan dia pasti perubahan supply demand-nya udah sangat berbeda gitu. Kalau 7 harian tuh masih nggak begitu signifikan perubahan supply demand-nya gitu. Oke, MACD sudah. Nah di sini persoalannya kalau kita lihat di MA1, MA2, bahkan MA3-nya, prinsipnya gini sih gampangannya bro. Selama candlestick-nya itu berada di atas MA3 terutama, berarti saham itu trennya masih naik. Gitu. Yang repot kalau posisi candle di bawah apa? Di bawah MA3. Kayak gitu. Nah ini kan dia masih di atas tuh. Sekalipun ini di zona ini Astra ya. Kita coba ke BTN ya. Jadi dari tadi kita bahas Astra nih. Oke. Nah, BTN. Nah, ini dia masih di atas di sini BTN. Ya kan? Di sini masih di atas BTN. Nah, di sini ya. Dan di sini MA1 warna hijau, MA2 warna merah. Nah, MA2-nya ternyata itu mau golden cross, memotong MA3 ke atas. Jadi ini masih berpeluang menguat sebenarnya saham BTN. Karena tadi kita ini yang dibahas saham Astra, kita coba ulas
kembali ya dari awal ya. Oke, sebentar kita coba. Nah, ini stokastiknya nih. Ternyata saham BTN untuk stokastiknya ini malah koreksi ya, Bro. Jadi gimana kalau kayak gini? Ya udah kita tunggu sampai ada sinyal confirm kalau dia mau mengarah ke atas lagi kayak gitu. Oke, di sini ya. Ini kan masih ke bawah, berarti dia masih akan terkoreksi. Berarti apa? Dia masih mau downtrend atau masih turun sinyalnya kalau dari stokastik. Gini juga dengan CCI juga. Ternyata untuk saham BTN ini juga mengarah ke bawah ya dia. Jadi ini udah masuk fase profit taking. Selama di atas area 0 itu namanya profit taking atau koreksi. Tapi kalau garis CCI-nya tuh mengarah ke bawah dan berada di bawah area 0 atau minus, itu namanya bearish ya atau downtrend. Kalau mengarah ke atas dan di atas area 0 itu namanya tuh bullish, strong bullish atau uptrend. Tapi kalau garis CCI-nya ini mengarah ke atas tapi di bawah 0 atau minus, itu namanya rebound, technical rebound lah istilahnya. Ini dia masih profit taking ya, nggak begitu nuke ya, udah agak berkurang. Mungkin karena ada sentimen tadi. Nah ini mengarah ke atas tapi ini udah mulai agak melandai mungkin. Jadi memang mungkin fasenya profit taking atau koreksi gitu. Ini juga masih fase uptrend sih, parameter 30-nya ya, dia di area 237%-an sih. Jadi kalau secara mid dan long-nya masih ada peluang untuk rebound gitu. Tapi kalau untuk short-nya, ini dia memang profit taking atau koreksi gitu. Untuk saham BTN. Dan MACD-nya juga ini masih mengarah ke atas. Jadi trennya masih terjaga. Tinggal nanti kita lihat aja range-nya gimana. Nah, kalau range-nya, ini kan tadi udah kita review ya. Ini dia masih ada peluang penguatan lah gitu. Selama candle-nya masih di atas MA3-nya ini tadi. MA3 warna biru ya di sini. Oke, kita coba. Untuk range-nya itu gampangannya sih kita bisa gunain ini aja. Gunain Fibonacci aja gampangannya gitu. Misalnya teman-teman, aduh saya kalau nentuin support resistennya nanti bukan agak susah tapi males aja gitu. Ya udah kita pakai Fibonacci aja nanti. Gampangannya sih gitu. Sebentar, saya coba ngepaskan dulu ya. Jadi saya ngepasinnya di sini ya. Ini garis yang paling atas ini saya paskan di sini. Nah, saya cari titik resisten tertingginya sini. Untuk saham BTN gimana? Untuk saham BTN untuk saat ini ya secara grafik ya. Saham BTN itu dia masih bisa fase penguatannya masih akan terjaga apabila ini area supportnya di sini. Dia kuat di level harga 1819 atau ya anggaplah 1810 lah kurang lebihnya di situ. Ini supportnya. Kalau misal nanti sampai tanggal 13 Mei nanti itu terjadi koreksi bahkan ini breakdown atau melemah ke bawah lagi ya ke sini, seenggaknya dia harus kuat di level harga support berikutnya 1770 untuk menjaga tren kenaikannya. Tapi kalau udah 1770 ini ditembus lagi ke bawah, maka target pelemahan berikutnya ke level harga 1720-an. Jadi paling enggak kalau kita mau masuk nih, kita tinggal lihat aja nih besok. Kira-kira dia di 1819 atau 1810 ini dia masih kuat apa enggak? Kalau mantul, kita bisa masuk ke sana. Tapi saran saya enggak usah full power gitu. Kenapa? Karena ini udah masuk ke fase profit taking-nya dia gitu. Jadi ini kan ada warna merah nih. Nah, di sini ini udah sinyal kalau ini sudah kita harus hati-hati kalau berada di area ini gitu. Jangan terlalu overacting lah atau terlalu ini ya. Jadi kita harus hati-hati kalau udah masuk di area garis ini gitu. Harga posisi candle-nya. Kalau dia masih di area ini kita fine-fine aja gitu ya kan. Seperti ini misalnya ini fine-fine aja gitu. Nah, tapi kalau udah di area ini kita harus hati-hati. Saat itu dia bisa profit taking. Jadi titik poin pertama adalah dia harus kuat dulu di level harga 1810 atau 1819 ya di sini ya. Dia harus kuat. Kalau misalnya besok pun nggak kuat atau melemah lagi, dia paling tidak ke level harga 1.770 rupiah per lembarnya. Nah, kita bisa masuk di area ini. Jadi bisa cicil gitu. Tapi dengan catatan juga nanti ini mantul gitu. Kalau ini masih break lagi ya kita tunggu aja di level harga berikutnya. Nah, kalau semisal nanti jadi mantul ya kan, dia harus kuat. Jadi level harga 1.880 rupiah itu dia harus kuat di level harga itu untuk menjaga trennya menguat sampai ke level harga
1979. Terus tak anggap aja level harga 2000 lah targetnya gitu. Jadi short dan mid-nya tuh targetnya tuh sebenarnya 2000, harga 2000 sebenarnya sih gitu. Cuman dengan catatan dia harus kuat dulu nih di level harga 1880 rupiah per lembarnya tuh. Baru saham ini bisa ke level harga 2000. Catatannya ke sana. Meskipun prinsipnya ini sebenarnya area profit taking gitu. Jadi seperti itu kalau BTN ya gitu. Oke, itu untuk BTN. Gimana Bro Saud? Mau nanya Mas, Ya. caranya ngitung harga wajar tadi gimana ya Mas? Itu tadi aku agak bingung Mas dari yang EPS itu. Oh, kalau itu gampang, kita tinggal lihat di ini IPS-nya. Ini kan 293 nih. Ya kan? Dikalikan aja dengan apa? Kalau kita 293, kita kalikan per sekarang, ya kan? Nah, ini pernya kan 7, kalau kita ini ya 293 pertama ya 293 dikalikan per 6, ini kan 6 nih pernya. Itu ketemunya kan 1.758 rupiah, 1.700 ya. Berarti ada peluang pelemahan nanti ini bisa ke arah 1.750-an nih gitu. Nah, tapi kalau kita mau menghitung harga wajarnya, BTN kan ini kan saham yang ini apa emitennya nih udah bukan emiten kaleng-kaleng lah ya, dia udah teruji juga ya kan. Jadi IPS ini tadi bro 293 ini dikalikan dengan anggaplah 12 kali atau 15 kali. Tapi kita kan nggak mungkin nih langsung dikalikan 15 kali. 293 dikali 12 kali misalnya. Ketemunya 3.500 kayak gitu. 12 kali itu dari mana? Itu dari dari asumsi kita mulai 2 sampai range-nya 12 kali kan maksimal kan? Kan 2 sampai 12 kali itu range kita memilih dari si emiten. Maksimal sampai 15 kali deh gitu toleransi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi 293 ini dikalikan per rata-rata kita asumsinya kita ambil per idealnya di mana. Kalau saya pribadi saya biasa pakai angka 12 atau 15 kali. Terus kalau kok bisa tadi ketemu apa? 18.000 ya itu tadi kita lihat kan di sini tadi di investing.com per industrinya kan 18.000 61-an ya 61 kali tinggal kalikan aja 293 dikali 61 misalnya ini nanti kisaran 17.000 sampai 18.000-an nah ini jadi 293 tadi dikalikan ini gitu bro tapi itu bukan untuk ini ya apa namanya bukan untuk trading ya ini cuma kita baca trennya aja artinya harga BTN ini ada peluang ke sana sih. Sewajarnya nih saham ini seharga sekian gitu. Kalau berdasarkan rata rasio industrinya kayak gitu, bro. Masih mau nanya lagi nih Mas. Yang berarti terus yang book value itu nilainya 2000 itu nilai harga apanya Mas? Yang mana nih? Yang book value itu book value ya. Ini nilai buku dari apa nilai buku sahamnya gitu. Jadi gini, kalau nilai buku itu kita pilih dari range 1 sampai 2. Jadi ada juga yang berasumsi gini. Seorang value investing juga dia akan membeli saham itu dengan berdasarkan nilai bukunya. Nilai buku si perusahaan tuh berdasarkan kinerja keuangannya dong pastinya ya kan. Kalau dia memilih emitennya itu nilai bukunya itu di atas 2 kali, itu udah tergolong mahal. Ya kan? Ini kan 2 nih. Nah, tapi kalau dia mau berinvestasi atau naruh dananya itu di bawah 1 itu berarti minimal kan kita mulai dari 1 sampai 2. Kalau di bawah 1 itu murah ya kan. Kalau di atas 2 itu mahal. Tapi kita kan nggak mau tuh milih saham yang terlalu murah juga atau murahan. Dan kita juga nggak mau dong milih saham juga yang kemahalan kan gitu. Nah, maka dipakailah dia book value itu tadi berdasarkan nilai bukunya gitu. Dari mana ini ya? Dari apa namanya perhitungan dari earning per share juga termasuk juga dengan apa namanya dari labanya juga sih nggak salah gitu. Nah di sini ini nilai buku ini berdasarkan nilai si perusahaan itu tadi. Gitu. Pastinya dari nilai akuntansinya. Gitu. Oh berarti itu book value itu harga saham dibanding harga sebenarnya gitu ya? Iya, cuma secara akuntansi aja sih gitu. Jadi kita kan mau memilih saham itu berdasarkan nilai akuntansinya juga toh gitu. Nah, jangan sampai ini lebih dari 2 kayak gitu. Kalau di atas 2 berarti ini udah tergolong apa? Tergolong mahal kayak gitu. Gimana? Oke Mas, udah ngerti. Makasih Mas. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi?
sebelum kita close, karena memang kita nggak mau lama-lama juga sih, kita cukup sebentar aja gitu. Nanti ini bisa dicek di YouTube aja ya, misalnya apa namanya, ada yang belum ini misalnya kurang, bisa dicek di YouTube aja untuk apa ngulang lagi gitu, terutama yang baru join tuh. Jadi pastinya sih kita gampangnya kayak gitu, cuman tetap kita harus perhatikan juga teknikalnya gimana ya kan, karena gini, tiap saham itu punya karakter masing-masing gitu. Jadi nggak mesti wah kalau gitu semua emiten kita pukul rata pairnya 12 kali, enggak gitu. Ada beberapa saham yang dia nggak mungkin pairnya tuh 12 kali gitu. Kadang ada yang 11, ada yang 14 gitu. Itu apa namanya, balik lagi ke sektor bisnis atau usahanya. Kayak gitu sih. Ini cuman kita memprediksi aja ya kan, peluangnya kemana sih. Tadi 3.500 atau bahkan kalau secara rata industrinya sampai ke 18 ribuan gitu. Nah, itu semua kita baca peluangnya aja gitu. Berdasarkan apa? Nilai buku atau nilai akuntansinya, atau berdasarkan fundamentalnya lebih tepatnya. Jadi kayak gitu. Oke, Bro? Oke, Mas. Oke, gimana Mas Bro Purbo? Mungkin ada pertanyaan? Atau Bro Rizky, silakan. Gitu kalau agak mana Mas Bro Purbo? Silakan. Era A ya apa Mas? Hah? Era A. Era Mas yo. Iya, itu mungkin di segmen lain ya. Untuk ini tak close dulu karena enggak usah out dulu. Ini cuman ini kan yang buat YouTube nih Mas Bro. Sebentar tak close dulu recordnya bentar. Kita bahas juga Era ntar lagi. Oke. Ini tak stop. Oke guys, demikianlah di seri bincang saham kita kali ini ya, analisa saham BBTN ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ini estimasinya dari tanggal 27 April sampai tanggal 13 Mei 2022 dan pastinya disclaimer on. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi second opinion, tapi sekali lagi ini bukan merupakan sebuah paksaan atau instruksi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, tapi murni ini sebagai sharing informasi atau wacana saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan 3M agar kita senantiasa dilindungi dari berbagai macam penyakit, dalam hal ini tentunya virus COVID-19 pastinya. Oke, dan buat yang sudah mudik saya ucapkan terima kasih. Selamat mudik. Terima kasih sampai. Selamat mudik dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, bertemu keluarga. Begitu juga nanti ketika kembali lagi dari mudik kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Sampaikan salam saya buat keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Dan bagi yang berpuasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.